Halo sahabat motret, kembali lagi bersama saya Arif Nafitu. Kali ini kita akan membahas tentang segitiga exposure. Bagaimana segitiga exposure ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Let's go. Oke, kita kembali ke pembahasan kita tentang segitiga exposure. Sesuai dengan namanya, segitiga exposure berarti di dalamnya ada 3 elemen yang berkaitan, yaitu yang pertama shutter speed, diafragma, dan yang terakhir adalah ISO. Nah, di sini kita akan membahas apa fungsinya masing-masing elemen ini dan efek apa yang bisa dihasilkan oleh ketiga elemen ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan buka tutup jendela sensor untuk menerima cahaya. Dan kecepatan shutter speed ini diukur dalam satuan detik. Jadi contohnya, semakin cepat shutter speed ini, maka semakin cepat pula cahaya yang masuk ke dalam sensor. Tetapi cahaya yang dihasilkan itu sedikit. Oke. Nah, efeknya dari shutter speed, semakin cepat shutter speednya, objek yang kita foto itu akan semakin fresh. Semakin lambat shutter speednya, objek yang kita foto akan semakin blur. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua, aperture atau diafragma. Aperture adalah bukaan diafragma lensa. Berarti untuk elemen ini dia terdapat di lensa gitu ya, bukan di bodi kamera. Satuannya adalah f, misalnya f1,2, f1,4 dan seterusnya. Bukaan f1,2 itu lebih besar dari f22. Jadi misalnya gini, kalau angkanya semakin kecil, f1,2 kita contohkan, angkanya semakin kecil, itu bukaannya semakin besar. Kalau angkanya semakin besar, bukaannya semakin kecil. Nah, gitu, jangan kebalik ya untuk si aperture atau diafragma ini. Nah, efek dari diafragma ini adalah ruang tajam suatu objek. Jadi kalau misalnya kita menggunakan f-nya yang kecil, ruang tajamnya itu bakalan semakin sedikit. Semisal kita fokuskan kamera kita ke mata, kita menggunakan f yang kecil, itu ruang tajamnya akan terdapat di mata saja gitu, selebihnya akan ngeblur gitu. Makanya istilah-istilah sekarang itu bokeh-bokeh. Nah, yang efek bokeh itu terdapat di aperture ini gitu. Jadi semakin besar f-nya, misalnya kita gunakan itu f22, di foto kita itu semuanya bakalan detail, nggak ada blur-blur sama sekali, semua bakalan detail. Yang ketiga, ISO. ISO adalah daya sensitif sensor terhadap cahaya. Beda sama yang pertama tadi, shutter speed. Kalau shutter speed dia kecepatan buka tutup jendela untuk ke sensor. Nah, kalau ISO adalah daya sensitif sensor terhadap cahaya. Kalau dulu ini di kamera analog namanya ASA. Misalnya ASA 100, ASA 200 gitu. Nah, sama juga dengan sekarang tapi namanya diganti dengan ISO. ISO 100, ISO 200 dan seterusnya. Tergantung kameranya bisa capai ISO berapa gitu. Efeknya adalah semakin tinggi ISO-nya, semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor, tetapi ada konsekuensinya. Kalau kita menggunakan ISO-nya semakin tinggi, itu di foto kita bakalan terdapat bintik-bintik putih dan namanya itu biasanya disebut noise untuk foto. Kan kita mungkin pernah melihat foto itu yang ada banyak bintik-bintik putih gitu. Nah, itu efek dari si ISO ini. Semakin kecil ISO-nya, misalnya kita menggunakan ISO 100, itu fotonya bakalan semakin detail gitu. Oke, kita bikin contoh kasus ya. Mungkin kalian pengen motret teman di sebuah taman gitu kan. Gue pengen si teman gue ini terlihat jelas dan lingkungan sekitarnya bunga-bunga itu terlihat jelas. Tapi ya tukang bakso ya nggak apa-apa lah di-blurrin, agak-agak jauh sono kita blurrin gitu kan. Nah, kita putuskan untuk
pakai f8 biar supaya jarak tajamnya itu jangan sampai ke tukang bakso di belakang gitu. Kita putuskan pakai f8. Oke. Kita putuskan lagi untuk shutter speednya. Shutter speednya kita karena suasananya sore, matahari juga nggak terlalu terang, kita putuskan untuk nggak terlalu cepat gitu kan. Kita pakai f100. Kita pakai f100. Oke. Nah, ISO-nya aku pengen temanku ini terlihat detail gitu, nggak ada noise-nya. Oke, kita putuskan untuk pakai ISO 100. Waduh, ternyata hasilnya itu masih gelap. Nah, coba kita adjust lagi ke shutter speed. Shutter speednya coba kita adjust lagi ke yang lebih rendah. Mungkin kita bikin ke 1/60. Kita coba lagi. Nah, ternyata masih gelap juga. Nah, mau nggak mau kita harus pakai tripod biar supaya shutter speednya itu bisa di adjust ke lebih rendah lagi, mungkin 1/20, 1/30 gitu. Karena kalau pakai kita handheld, pegang pakai tangan gini, itu terlalu beresiko untuk shaky, foto kita bakalan ngeblur gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada tripod, nah otomatis ISO-nya yang bakalan kita naikkan, mungkin itu bisa sampai 800, bisa sampai 1000 gitu. Jadi demikian ulasan kita tentang si segitiga exposure. Mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat untuk kalian, dan saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan untuk kamu yang belum berlangganan di channel YouTube ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan